Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti. Saya perwakilan dari kelompok 4 Farmakokinetik Klinik. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum teman-teman saya menjelaskan materi, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu, yang terdiri dari Dwi Nosefa, Norma Rahma Hilmina, Celia Sari Perdana Barus, Trisnaldi Syaputra Bella, Widya Ningrum, Yuzela Pranata Putri. Untuk materi yang kita sampaikan adalah materi stroke. Kepada teman-teman dipersilahkan. Halo teman-teman semuanya, berjumpa dengan saya Trisnaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai stroke. Penasaran nih apa itu stroke? Yuk kita bahas. Yang pertama, stroke. Stroke merupakan gangguan yang terjadi akibat pasokan pembuluh darah, yaitu aliran darah ke otak mengalami gangguan, sehingga menyebabkan kerusakan ataupun kematian sel pada otak. Nah, dan selanjutnya terdapat dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Yuk kita bahas. Stroke iskemik yaitu stroke yang terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan ini biasanya terjadi akibat kolesterol. Jadi, aliran darah tersumbat sehingga menyebabkan terjadinya stroke. Selanjutnya yaitu stroke hemorrhagic, yaitu stroke yang diakibatkan oleh pendarahan. Jadi, pendarahan ini diakibatkan oleh keadaan tekanan darah yang tidak terkontrol, sehingga pembuluh darah menuju otak pecah dan menyebabkan terjadinya pendarahan. Baik teman-teman semuanya, ayo kita bahas lebih lanjut mengenai stroke yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Trisnaldi. Selanjutnya ada gejala stroke. Yang pertama, kelemahan atau kelumpuhan salah satu sisi tubuh. Yang kedua, penglihatan atau pendengaran menurun drastis. Lalu penglihatan ganda, pusing, mual, dan muntah, bicara tidak jelas, tubuh tidak seimbang sehingga sering terjatuh, lalu pingsan. Selanjutnya ada faktor resiko stroke. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes mellitus atau tingginya gula darah dalam tubuh, sering makan makanan yang berlemak atau kolesterol yang tinggi, usia lanjut, berbadan gemuk, merokok, dan olahraga yang kurang. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Celia. Saya akan melanjutkan dari Dwi Nosefa. 30% sampai 40% penderita stroke yang masih dapat sembuh walau kurang sempurna asalkan ditangani dalam jangka waktu 6 jam atau kurang dari itu. Sayangnya, sebagian besar penderita stroke baru datang ke rumah sakit sekitar 48-72 jam setelah terjadinya serangan. Kemudian memasuki terapi pasca dasar stroke. Yang pertama itu memiliki terapi fisik yang diawali dengan gerakan berbaring miring dengan dibantu orang lain, keluarga, perawat, dan ahli fisioterapi dalam posisi lurus kemudian menekuk. Jika sudah memungkinkan, latih penderita untuk duduk secara mandiri, tentunya dibantu terlebih dahulu, kemudian lama-kelamaan bisa lepas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Celia Sari Perdana Barus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ningrum. Terapi fisik. Jadi tujuan dari terapi fisik untuk melatih, memperkuat otot tubuh, dan membantu penderita stroke untuk bisa melakukan aktivitasnya kembali setelah mengalami kerusakan otak. Di sela-sela waktu istirahat, bisa dilakukan latihan pada jari-jari tangan, seperti berlatih menekuk jari, menjepit jari, memegang jari. Semakin sering dilatih, maka hasil akan makin optimal. Lakukan pula gerakan tersebut di bagian daerah kaki.
Terima kasih. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Norma Rahmah Hilminah. Perkenalkan, nama saya Norma Rahmah Hilminah. Saya dari anggota kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membacakan pada slide 10. Terapi dasar pasca stroke. Pada terapi dasar pasca stroke, yang pertama terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rawat diri penderita dan mengupayakan penderita mampu melakukan aktivitas harian secara mandiri. Hendaknya keluarga penderita menantiasa menyiapkan berbagai keperluan penderita pada tempat-tempat yang terjangkau oleh penderita, seperti tempat air minum, peralatan makan, pakaian, dan lain sebagainya. Terapi dasar pasca stroke yang kedua, terapi wicara. Tetap melakukan komunikasi pembicara meski penderita belum mampu meresponnya. Seluruh penghuni rumah tetap menginformasikan apapun yang dikerjakan, misalnya meminta izin ketika akan mengganti spray, memakai baju, dan sebagainya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Norma. Selanjutnya saya akan melanjutkan terapi dasar pasca stroke, yaitu yang terakhir ada terapi hobi. Terapi hobi ini menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan pemulihan pasca stroke. Nah, misalnya pasien bisa berkebun, menyulam, atau membuat kue. Dengan demikian, kegiatan tersebut penderita akan terhindar dari stres dan bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi ini. Untuk penderita stroke, ada baiknya menjaga pola makan dan gaya hidup, rutin cek darah, karena semua itu sangat berpengaruh penting kepada penderita stroke. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.